untuk dasar pengakuan yang kedua itu dasar realisasi. Untuk kasusnya sama, lalu kita masuk ke penjurnalan. Kita lihat perbedaannya sebelah mana ya. Kalau untuk dasar realisasi, ketika kita mengakui ada laba kotor, maka di sini laba kotornya belum direalisasi. Karena di sini si laba kotornya itu kan belum real. Kenapa belum real? Karena si uangnya juga belum masuk semua. Maka dari itu labanya laba kotor yang belum direalisasi 20.000. Selanjutnya di sini kan penjual baru menerima uang 10.000 dari si DP tadi, uang muka ya 10.000. Terus di tanggal 31 Desember ketika kita akan menutup kan harus mengakui berapa sih jumlah laba yang sudah terrealisasinya. Karena di sini baru penerimaan kas itu baru 10.000, maka kita tinggal dikalikan dengan si persentase laba tersebut. Itu 40% dapatlah laba kotor yang telah terrealisasinya senilai 4.000. Maka dari itu jurnalnya untuk pengakuan laba yang direalisasi ini, laba kotor yang belum terrealisasinya di debit, di kreditnya menjadi laba kotor yang direalisasi senilai 4.000. Lalu pada saat jurnal penutup itu juga sama ya seperti yang tadi, semua pendapatan, semua income itu masuk ke saldo kredit, namun pada saat ditutup jadi semuanya di debit yang ini ya. Begitupun juga yang biaya pindah semua ke kredit, sisanya ditutup dengan rugi laba atau income summary. Begitupun juga yang di tahun 2010 tanggal 1 ini sama adanya jurnal pembali, lalu ada penerimaan angsuran, lalu ada angsuran yang kedua, sama ya kayak tadi ya. Pengakuan hutang bunganya juga sama, tapi untuk laba yang kotor juga tinggal ditambahkan. Kalau yang tadi dasar yang transaksi tidak ada pengakuan laba kotor yang direalisasi, tetapi kalau untuk dasar realisasi ada pengakuan laba kotor yang sudah terrealisasi. Berapa jumlahnya? Kita melihat berapa jumlah uang bersih yang diterima di luar bunganya. Berarti kan di sini si uang cicilan yang baru diterima itu 4.000 dari mana? Dari piutang wesel ya kan? 2.000 jeng 2.000 jadi 4.000 kan. Kalau yang 4 dan 228 itu bukan dari penjualan si rumahnya tapi ada bunganya. Maka tidak masuk ke bentukan laba kotor. Maka dari itu yang harus dikalikan hanya si nominal cicilan weselnya saja, yaitu 2.000 dan 4.000 dikali 40% dapat 1.600. Begitupun juga pada saat melakukan penutupan jurnalnya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa sih laba kotornya, berapa sih si pengakuan harga pokoknya. Bisa ada 3 ya. Yang pertama kita mengakui dulu semua kos dulu, HPP dulu terpenuhi, baru kita mengakui adanya laba kotor. Nah, di sini karena harga pokoknya itu senilai 6.000, maka di setiap di setiap cicilan itu ada si uang kasnya itu semuanya dimasukin dulu ke mana? Ke pemenuhan kos. Lalu selanjutnya ke laba kotor. Untuk contoh ini si angsurannya tuh dibayarnya setiap angsuran itu senilai 1.000, sehingga pada saat setiap cicilan itu dibayarkan ada pengakuan kos 1.000 sampai akhirnya itu memenuhi senilai 10.000. Habis baterai. Ini ya, semua kos dulu 2.000 sampai 6.000. Kalau sudah 6.000 berarti kan. Lalu untuk yang metode yang kedua, di situ kan kosnya ini kalau yang kedua kita mengakui dulu laba kotor baru ke kosnya. Karena di sini laba kotornya hanya 4.000, jadi untuk pembayaran yang pertama 2.000 itu dimasukkan langsung, diakui langsung ke sebagai laba kotor. Pembayaran ke dan kedua dan ketiga juga sama untuk laba kotor. Sehingga jumlah laba kotornya setelah mencapai 4.000 sisanya masuk ke kos. Lalu untuk yang metode ketiga itu metode kombinasi, di mana di setelah pembayaran itu akan dialokasikan ke kosnya sekian persen dan ke laba kotornya sekian persen. Karena di awal sudah dihitung laba kotornya itu sebesar 40% dan kosnya 60%. Jadi kalau kita kalau pembeli ada melakukan pembayaran cicilan 2.000, maka yang 2.000 itu 1.200 nukos dan 800-nya untuk laba kotor. Begitupun juga yang seterusnya, yang kosnya dikalikan 60% dan laba kotor dikalikan dengan 40%. Sehingga diperoleh demikian untuk penjualan angsuran
Wassalamualaikum.